Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada episode kali ini Bapak akan menyajikan sebuah video masih mengenai statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data, yaitu kita akan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Baik, bagaimanakah cara perhitungannya? Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Baiklah, untuk ukuran penyebaran data yang pertama kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil ini membagi data yang berurutan atas 4 bagian sama banyak. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas, yang dinotasikan secara berurutan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk data yang telah dikelompokkan, terlebih dahulu dicari Q2 atau disebut juga dengan median. Lalu tentukan Q1 dan Q3-nya ya. Baik, kita langsung ke contoh. Untuk kuartil yang pertama, tentukan Q1 atau kuartil yang pertama, Q2, kuartil yang kedua atau median ya, dan Q3, kuartil yang ketiga. Dari data berikut ini. Yang bagian A 3, 4, 6, 5, 8, 4, dan 10. Dan yang bagian B 42, 40, 41, 38, 39, 38, 42, dan 36. Keduanya merupakan data tunggal ya. Baik, kita akan kerjakan untuk yang bagian A terlebih dahulu. Kita tuliskan terlebih dahulu data atau nilainya dengan cara diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar ya. Kalau kita lihat dari yang bagian A tadi, yang paling kecil 3 ya. Jadi kita urutkan dulu ya, mulai dari 3, 4, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, kita akan cari mula-mula adalah Q2-nya dulu, karena Q2 sebagai median atau nilai tengah ya. Nah, untuk mencari Q2, bisa kita menggunakan rumus X dalam kurung N plus 1 per 2. N itu adalah jumlah datanya ya. Nah, karena jumlah datanya di sini ada 7, maka langsung aja N-nya ganti dengan 7. Jadi 7 plus 1 dibagi 2. Sama dengan 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4 ya. Jadi sama dengan X4. X4 itu artinya data urutan keempat ya. Diambil dari data yang terkecil. Urutan keempat itu yang mana? Urutan pertama kan 3. Urutan kedua 4. Yang ketiga 4. Yang keempat 5 ya. Maka 5 adalah urutan keempat atau data yang keempat. Dengan demikian 5 adalah Q2-nya. Kuartil keduanya atau mediannya. Berikutnya kita cari Q1 dengan rumus yang sama. Nah, kita cari Q1 sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat N-nya itu diperoleh dari urutan yang paling kecil 3 sampai 4 ya. Sampai 4. 3 sampai 4 itu kan ada 3 ya, maka N-nya 3. Jadi 3 tambah 1 bagi 2. 3 tambah 1, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi X2. Nah, urutan kedua yaitu 4. Maka 4 sebagai Q1-nya. Sekarang kita cari Q3-nya. Nah, untuk mencari Q3, nah N-nya juga berbeda ya konsepnya ya. Nah, untuk mencari N-nya, nah maka N-nya adalah bisa kita peroleh. N-nya itu adalah 4, diambil dari Q2. Q2 itu kan 5 ya. 5 itu sebagai urutan pertama, 6 urutan kedua, 8 urutan ketiga, 10 urutan keempat, jadi 4. N-nya 4 diambil dari angka 5 yang median atau yang Q2-nya. Dengan demikian langsung aja N-nya kita ganti dengan 4. 4 ditambah 2. Jadi rumusnya adalah X dalam kurung N plus 2. Jadi N-nya diganti dengan 4. Kemudian langsung ditambah 2. 4 tambah 2 yaitu 6.
Dengan demikian, Q3-nya adalah X6. Artinya angka atau data pada urutan ke-6. Pada urutan ke-6 berarti 3, 4, 4, 5, 6, 8 ya. Oke, 8 sebagai Q3-nya. Baik, itu contoh yang pertama. Jadi sekali lagi, Q2-nya kita peroleh 5. Kemudian Q1-nya kita sudah peroleh 4. Dan Q3-nya sudah kita peroleh 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk contoh soal yang pertama. Baiklah, setelah ini kita langsung ke contoh soal yang kedua akan kita bahas. Konsepnya sama dengan yang bagian A tadi ya. Jadi langkah yang pertama diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau kita lihat tadi untuk contoh yang bagian B, datanya adalah 42, 40, 41, 38, 39, 38, 42, 36 ya. Kita urutkan menjadi 36, 38, 38 lagi, 39, 40, 41, 42, 42 lagi. Oke, kita cari Q2-nya dulu sebagai kuartil kedua atau sebagai median yang paling gampang. Rumusnya adalah setengah dikali dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Sekali lagi, rumusnya adalah setengah dikali dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. N itu jumlah datanya ya. Nah, setelah kita urutkan jumlah datanya kalau kita hitung ada 8 ya. Jadi N-nya langsung diganti 8. 8 bagi 2, 4. Jadi setengah dikali X4 ditambah X N per 2 artinya 8 bagi 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi ditambah X5. Setengah dikali X4 itu data pada urutan keempat itu adalah 39 ya. Ditambah data pada urutan kelima 40. Jadi 39 tambah 40 dikali setengah. Atau setengah dikali 39 tambah 40. Hasilnya adalah 39,5. Nah, ini adalah sebagai Q2 ya, kuartil kedua atau mediannya. Berikutnya kita akan mencari Q1. Untuk mencari Q1 formulasinya sama ya. Jadi setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Nah, untuk N-nya, itu berarti dari data yang pertama 36 sampai data yang keempat ya. Sampai data yang keempat atau urutan yang keempat 39. Jadi N-nya ada 4 ya. Kalau N-nya 4 berarti 4 bagi 2, 2 ya. Jadi X2 nanti ditambah XN per 2 plus 1. N-nya tadi 4. Tulis lagi N-nya atau ganti lagi N-nya dengan 4. 4 per 2, 2 tambah 1, 3. Jadi X3. Jadi X2 tambah X3. Nah, X2-nya 38, X3-nya tetap 38 ya. Jadi 38 tambah 38 dikali setengah hasilnya tetap 38. Ini sebagai Q1 atau kuartil pertamanya. Nah, kemudian untuk mencari kuartil ketiga atau Q3 dengan konsep yang sama ya. Setengah dikali xn per 2. Nah, N-nya berarti kalau untuk mencari Q3, nah N-nya dihitung dari mana? N-nya dihitung dari urutan ke-5 ya. Dari urutan ke-5 itu adalah 40 sebagai urutan pertama. Jadi 40, 41, 42, 42. Nanti kita masukkan ke rumus lengkapnya untuk mencari Q3 sama dengan setengah dikali dalam kurung X N plus 2 ditambah X N plus 3 ya. Sekali lagi rumus umumnya setengah dikali X N plus 2 ditambah X N plus 3. N-nya 4. Terhitung dari 40, 41, 42, 42. N-nya ada 4 ya. Jadi 4 ditambah 2, 6. Jadi X6 ditambah XN plus 3, 4 tambah 3, 7. Jadi tambah X7. X6 itu 41, X7
7-nya 42. Ya, 41 tambah 42 dikali setengah, hasilnya adalah 41,5. Nah, itu adalah untuk kuartil ketiganya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk masalah kuartil ini ya. Ini untuk data tunggal. Nah, untuk data tunggal, untuk mencari kuartil, nah bisa juga dengan menggunakan rumus QI sama dengan I dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Nah, jika kita menggunakan rumus kuartil data tunggal tersebut, hasilnya akan sama ya. Boleh dicoba atau dipraktikkan. Coba kita praktekkan ya menggunakan formulasi yang kedua. Kita ambil contoh soal yang bagian A ya. Contoh soal yang bagian A, mula-mula kita urutkan dulu datanya sebagai berikut. Dari yang paling terkecil sampai yang terbesar ya. 3, 4, 4, 5, 6, 8, dan 10. Jumlah datanya ada 7. Nah, misalnya yang pertama kita mau nyari kuartil pertama. Langsung aja kita menggunakan rumus yang tadi. QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Kalau kita mau mencari kuartil pertama, berarti Q1 sama dengan I-nya diganti dengan 1. Jadi 1 dikali N-nya 7 ya, karena jumlah datanya ada 7. Sehingga ditulis 7 ditambah 1 dibagi 4. Nah, 7 ditambah 1, 8. 8 dikali 1, 7 ditambah 1, 8. 8 dikali 1 tetap 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dengan demikian, kuartil pertamanya adalah data yang kedua. Ya, jadi kalau diurutkan data yang kedua adalah 4. Dengan demikian, kuartil satunya sama dengan 4. Nah, berikutnya kita akan mencari kuartil yang kedua. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3, 4, 4, 5, 6, 8, dan 10. Langsung aja kita ke rumusnya. Berarti kalau kita mau nyari kuartil kedua, berarti Q2 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. 7 tambah 1, 8. 8 kali 2, 16. 16 bagi 4, 4 ya. Maka kuartil kedua atau mediannya ada pada data keempat. Setelah diurutkan, data keempat berarti ada pada angka 5. Ya, jadi kita ambil urutan keempatnya 5 ya. Maka kuartil keduanya adalah 5. Begitu juga dengan ketika kita mencari kuartil ketiga ya. Sama ya. Untuk mencari kuartil ketiga dengan rumus yang sama dengan 3 dikali 7 tambah 1 bagi 4. 7 tambah 1, 8. 8 kali 3, 24. 24 bagi 4, 6. Berarti ada pada urutan ke-6. Nah, 8 ya. Maka dengan demikian kuartil 3-nya adalah 8. Kira-kira lebih mudah pakai rumus yang pertama atau yang ini? Silahkan ya. Silahkan diambil salah satu saja. Bisa digunakan atau dicoba ya. Baik, selanjutnya kita masih menghitung kuartil. Yang akan kita hitung sekarang adalah untuk data berkelompok. Rumusnya adalah QI, artinya kuartil keberapa ya. I itu bisa kita ganti dengan 1, 2, atau 3 ya. Jadi rumusnya QI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 4N dikurang FK dibagi FQI dikali P. Sekali lagi rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurang FK dibagi FQI dikali P. Nah, di mana I-nya bisa kita ganti dengan 1, 2, atau 3 tergantung kuartil keberapa yang akan kita cari. Kemudian TB adalah tepi bawah kelas QI. Artinya tepi bawah bisa tepi bawah kelas 1, kelas kedua, atau kelas ketiga. Yaitu kelas yang memuat datum ke I per 4N ya. Kalau misalnya kita mau nyari tepi bawah kelas pertama, berarti kelas yang memuat datum ke 1 per 4N. Kalau kita mau nyari kuartil ketiga, berarti tepi bawah kelas ketiga, atau kelas yang memuat datum ke 3 per 4N.
Sementara FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. FQI-nya adalah frekuensi kelas QI-nya. Misalnya kita mau nyari kuartil kedua, berarti FQ2 sama dengan frekuensi kelas kuartil kedua, P-nya interval kelas, dan N-nya banyak data. Baik, setelah ini kita akan langsung ke contoh soalnya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data pada tabel berikut ini. Jadi kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Nah, ini yang kita sajikan adalah data berkelompok dalam bentuk tabel. Misalnya dari tabel ini kita bisa gambarkan atau kita bisa tuliskan kolom pertamanya adalah data, kolom keduanya adalah frekuensi atau jumlah. Untuk kolom pertama datanya dibagi ke dalam beberapa kelas ya. Tepatnya ada 6 kelas. Kelas yang pertamanya 150 sampai 154. Kemudian frekuensinya 7. Kelas yang keduanya 155 sampai 159, frekuensinya 12. Kelas ketiganya 160 sampai 164, frekuensinya 16. Kelas keempatnya 165 sampai 169, frekuensinya 24. Kelas kelimanya 170 sampai 174, frekuensinya 15. Dan kelas yang terakhir, kelas yang keenam, 175 sampai 179 ya, dengan frekuensi 6. Langkah pertama adalah kita hitung dulu jumlah frekuensinya ya, atau total frekuensinya. Jadi 7 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 24 ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 80. Kemudian setelah itu kita akan mencari Q1-nya ya. Nah, untuk mencari Q1 atau kuartil yang pertama, berarti kita harus cari dulu TB-nya. TB1 lebih tepatnya ya, yaitu tepi bawah kelas kuartil pertama ya. Adalah pada datum ke 1/4. 1/4 N. N-nya 80. 1/4 kali 80 berapa? 1/4 kali 80, 20 ya. Nah, berarti pada datum ke-20 maka diperoleh, kita cari frekuensinya terlebih dahulu ya, dengan cara nyari frekuensi kumulatifnya dulu. Dari 7 ditambah 12 kan 19. 19 tambah 16 35. Nah, angka 20 atau nilai 20 itu ada pada baris ketiga ya, pada kelas ketiga ya. Nah, 20 sampai 35 ada pada baris ketiga atau kelas ketiga. Berarti dari 160 sampai 164 intervalnya. Nah, maka TB-nya, tepi bawahnya, berarti dengan cara mengurangi batas bawah kelas dengan 0,5 ya. Jadi tepi bawahnya itu adalah batas bawah kelasnya dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan 160 ya, dikurangi 0,5 sama dengan 159,5. Jadi TB-nya 159,5. Kemudian yang 16 adalah frekuensi daripada kuartilnya ya, yaitu FQ1 ya. FQ1 frekuensi kelas kuartil pertama. Kemudian frekuensi kumulatifnya ya, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1, berarti dari 7 ditambah 12 ya, 19. 19 adalah sebagai FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Setelah itu langsung saja
yang sudah kita cari tadi ya, dari mulai TB, FK, FKI, kita masukkan ke rumus ya. Kita masukkan ke rumus QI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 4N dikurang FK dibagi FKI dikali P. TB-nya tadi kita sudah peroleh, yaitu 159,5. Kemudian ditambah dalam kurung I-nya 1 ya, jadi 1/4 dikali N-nya 80 dikurang FK-nya 19 dibagi FK 1-nya 16 dikali panjang kelasnya 5 ya. Panjang kelas itu dari 150 sampai ke 154 kan ada 5 ya. Atau dari 160 ke 164 itu ada 5. Kita masukkan ke sini. Nah, maka diperoleh hasil akhirnya di sini adalah sekitar 159,8125. Berikutnya kita cari kuartil yang kedua dengan formulasi dan konsep yang sama ya. Mula-mula kita bisa cari TB-nya dulu ya, tepi bawah kelas kuartil kedua. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua, FK ya. Kemudian FKI atau FK2, frekuensi kelas kuartil keduanya. Dari tabel sebelumnya, nah kita akan memperoleh TB2 atau tepi bawah kelas kuartil kedua, yaitu kelas yang memuat datum ke 2/4N. Nah, kita fokus ke 2/4N. 2/4 dikali N, N-nya kan 80 ya. 2/4 kali 80 berarti 40. Nah, berarti datum ke 40 kita ambil dari frekuensinya, yang frekuensi kumulatifnya 40 itu ada pada kelas keberapa atau pada baris keberapa. Kita hitung lagi frekuensi kumulatifnya. Kelas pertama dengan kelas kedua kan totalnya 19 ya. Kelas sampai dengan kelas ketiga totalnya 35. Nah, berarti ada pada kelas keempat ya. Ada pada kelas keempat. Nah, berarti kelas keempat yang 24 itu adalah frekuensi kelas kuartil kedua. Kemudian 165 sampai 169 ini adalah kelas kuartil kedua. Maka TB2-nya adalah 165 dikurang 0,5 ya, yaitu 164,5. Kemudian FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil keduanya adalah penjumlahan dari 7, 12, dan 16. 35 totalnya ya. Nah, hasil-hasil tersebut nanti kita masukkan ke dalam rumus. Baik, kita langsung masukkan nilai-nilai tadi ke formulasi atau ke rumus untuk mencari kuartil kedua ya. Q2 sama dengan, nah kemudian TB2-nya kita masukkan 164,5. Kemudian ditambah 2/4 kali N-nya 80 dikurang FK-nya 35 dibagi FQ2-nya 24 ya, dikali P-nya 5. Maka dari sini kita bisa lakukan proses perhitungan. Diperoleh hasil akhirnya sekitar 165,54.
Nah, kemudian untuk mencari Q3 atau kuartil ketiga juga sama ya, dengan formulasi dan konsep yang sama. Kalian nanti bisa coba cari sendiri ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Baik, setelah ini kita langsung ke materi yang terakhir. Kita akan mencari desil dan persentil. Desil dan persentil. Desil ini membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi ada 9 desil, yaitu D1, D2, D3 sampai dengan D9. Dan rumus untuk menentukan desil sebagai berikut ya. Seperti biasa kita kelompokkan menjadi dua, ada data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, kita bisa menggunakan rumus DI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Kalau kita mau nyari desil ke-9, berarti kan D9 sama dengan 9 dikali N plus 1 per 10. Nah, kemudian untuk desil berkelompok, untuk data berkelompok, mencari desil bisa menggunakan rumus DI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 10 kali N dikurang FK dibagi FDI dikali P. Di mana I-nya bisa kita ganti dengan angka 1, 2, 3, sampai 9. Kemudian TB-nya adalah tepi bawah kelas desil. Berikutnya adalah FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. DI-nya adalah frekuensi kelas desil ke I, P-nya panjang kelas, dan N-nya adalah banyak data. Nah, kemudian setelah desil kita akan membahas mengenai persentil. Nah, untuk persentil sendiri hampir sama dengan desil ya. Bedanya kalau desil dia membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian. Kalau persentil ini adalah membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Jadi dengan demikian ada 99 persentil mulai dari P1, P2, P3 sampai dengan P99. Untuk menentukan persentil untuk rumus pada data tunggal bisa menggunakan rumus PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Sementara untuk data berkelompok, kita bisa menggunakan rumus PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dikali P. Di mana I-nya bisa berupa persentil pertama, kedua, ketiga, sampai ke 99 ya. Kemudian TB-nya adalah tepi bawah kelas persentil. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. FPI-nya adalah frekuensi kelas persentil ke I, P-nya panjang kelas, dan N-nya banyak data. Setelah ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soal mengenai desil dan persentil ya. Misalnya tentukan desil ketiga dan persentil ke-60 dari data pada tabel berikut. Ada tabel dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Untuk kolom pertamanya adalah berupa data, kolom keduanya adalah frekuensi. Untuk kolom pertamanya, untuk data pada kelas pertama misalnya dari 41 sampai 45, kelas keduanya dari 46 sampai 50, sampai kelas yang ke-6 dari 66 sampai 70. Kemudian untuk frekuensinya masing-masing 10, 24, 35,
56, 25, dan 10 ya. Jumlah frekuensinya totalnya ada 160. Untuk mencari desil ketiga, mula-mula kita akan mencari kelasnya dulu ya, kelas yang memuat desil ketiga. Kelas yang memuat desil ketiga ini adalah kelas yang memuat 3 per 10 N ya. Jadi I per 10 N. I-nya 3, jadi 3 per 10 dikali N. Nah, N-nya tadi kan 160 ya. Jadi 3 per 10 dikali 160. 160 bagi 10, 16. 16 kali 3, 48. Nah, maka 48 ini ada pada data yang mana? Ada pada kelas yang mana ya? Nah, sekarang kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. 10 tambah 24, 34. 34 tambah 35, 69 ya. Nah, maka dengan demikian kelas yang memuat desil ketiga adalah kelas antara 51 sampai 55. Nah, maka dengan demikian TB-nya adalah 51 dikurang 0,5 yaitu 50,5 untuk TB-nya. Kemudian untuk FK-nya berarti dari 10 tambah 24 ya, yaitu 34. Kemudian untuk PI-nya untuk frekuensi kelas persentil ketiganya berarti berapa? 35 ya. Nah, baru setelah itu kita langsung masukkan ke rumusnya, rumus untuk mencari desil ketiga untuk data berkelompok. Kita masukkan nilai yang tadi sudah kita peroleh ya. TB, FK, FD ya, kita masukkan. TB-nya 50,5 ditambah I-nya 3 ya, jadi 3 per 10 dikali N-nya 160 dikurangi FK-nya 34 ya. Kemudian dibagi FD-nya 35 dikali P-nya 5. Maka dari proses perhitungan tersebut diperoleh hasil akhirnya adalah sekitar 52,5. Ini untuk desil ketiga. Berikutnya kita akan mencari persentil ke-60 ya. Nah, mula-mula kita akan cari dulu TB-nya ya, tepi bawah kelas persentilnya, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dan lain sebagainya ya. Nah, untuk tepi bawah kelas persentil yaitu tepi bawah kelas ke I per 100N. Nah, yang kita cari kan persentil ke 60 ya. Jadi I-nya ganti dengan 60. Jadi 60 per 100 dikali N. N-nya 160. Oke, jadi hasilnya adalah 96 ya. Nah, 96 ini ada pada kelas keberapa? Nah, kita lihat ke frekuensi kumulatifnya ya. 10 tambah 24, 34. 34 tambah 39, 69. 69 tambah 56 berarti 100 sekitar 125 ya. Nah, berarti ada pada kelas keempat ya. Nah, berarti kelas keempat ini adalah kelas dengan interval 56 sampai 60 ya. Nah, maka TB-nya ya, tepi bawah kelas persentil ke 60-nya berarti 56 dikurangi 0,5 yaitu 55,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya berarti dihitung dari 10 tambah 24 tambah 35 yaitu 69. Kemudian frekuensi kelas persentil ke 60-nya berarti 56. Panjang kelasnya 5. Nah, ini dari sini kita langsung masukkan ke formulasi ya. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke rumus atau formulasinya.
persentil ke-60 sama dengan TB-nya tadi 55,5 ya. Ditambah dalam kurung I-nya 60 dibagi 100 dikali R-nya 160 dikurangi frekuensi kumulatifnya 69 dibagi frekuensi kelas persentil ke-60-nya 56 dikali panjang kelasnya 5. Maka hasil akhirnya diperoleh sekitar 57,91. Ini adalah untuk mencari persentil ke-60. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti biasa, jika ada yang kurang paham ya, kalau ada yang kurang paham langsung saja ditanyakan ya. Baiklah, itu tadi video tutorial bagaimana cara menghitung kuartil, desil, dan persentil. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke ukuran penyebaran data berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.